ucapkan selamat pagi dulu buat kalian. Nah, untuk hari ini kakak akan melanjutkan materi kita tentang bab 3 peran pelaku ekonomi. Nah, ini kita melanjutkan bab 3 yang kemarin. Ada sebagian yang sudah kakak jelaskan, tapi ini kakak mengulang kembali materi yang sebelumnya. Nah, untuk yang pertama tentang pengertian peran pelaku ekonomi. Nah, untuk pengertian peran pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini kemarin kan minggu lalu sudah kita bahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang untuk produksi ini kan tentang awal bagaimana suatu produk itu dibuat. Kemudian distribusi ini menyangkut tentang transportasi yang digunakan untuk mengantarkan produksi. Kemudian yang untuk konsumsi ini kan yaitu barang yang akan digunakan oleh seseorang. Nah, kemudian yang memiliki peran dalam pelaku ekonomi adalah yang pertama masyarakat, rumah tangga, perusahaan, dan sektor usaha dan pemerintah. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama tentang rumah tangga konsumsi atau RTK. Nah, untuk peran rumah tangga konsumsi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsumen dan pemasok atau pemilik faktor produksi. Nah, dari dua ini kita membahas yang pertama tentang konsumen. Nah, rumah tangga konsumen mempunyai peran sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nah, rumah tangga konsumen mempunyai peran sebagai pemasok faktor produksi ke para perusahaan untuk diolah dalam kegiatan produksi. Nah, ini yang dimaksud dengan rumah tangga konsumen. Nah, untuk rumah tangga konsumen ini tak hanya sebagai konsumen, rumah tangga juga dapat berperan sebagai produsen. Produsen dalam sektor ini bertugas menyediakan faktor produksi, misalnya seperti tenaga kerja, habis itu bahan baku, kemudian modal usaha, dan tanah atau lahan. Nah, itu tugasnya rumah tangga sebagai konsumen. Nah, kemudian, kakak kasih contoh lagi, misalnya dalam perannya untuk menyediakan bahan baku. Rumah tangga memiliki kebun yang ditumbuhi dengan tanaman sayur-sayuran contohnya, yang biasanya diolah menjadi masakan yang atau dijual pada distribusi maupun konsumen. Nah, itu peran rumah tangga sebagai konsumen, bisa dimakan sendiri, bisa juga dijual kembali. Nah, kemudian lanjut lagi yang kedua. Bentar ya. Nah, untuk yang kedua ada peran rumah tangga sebagai konsumsi, sebagai pembentuk faktor produksi. Nah, yang ini tuh dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ini sebagai tenaga kerja atau upah. Nah, ini biasanya orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut atau misalnya dalam rumah tangga tersebut dia membuat suatu usaha. Nah, ini tenaga kerjanya dan diberikan upah. Habis itu ada bunga dan modal. Nah, ini ada bunganya dan ada juga modalnya. Kemudian ada sewa. Nah, sewa ini biasanya merupakan bayaran untuk konsumen karena menyediakan lahan ataupun bangunannya. Nah, dalam suatu perusahaan kan pasti ada bangunannya. Nah, kemudian laba. Laba ini adalah keuntungan. Nah, dalam suatu perusahaan itu pasti kita harus mencari keuntungan dalam suatu perusahaan tersebut.
Nah, walaupun di rumah tangga juga kita membuka usaha, kita pasti mencari laba. Nah, dari hasil laba yaitu imbalan hasil pemikiran atau tenaga ataupun juga keahlian yang kita lakukan. Nah, kemudian ada lagi satu yaitu hasil penjualan. Nah, merupakan upah dari penjualan bahan baku kepada perusahaan yang berproduksi. Nah, seperti itu. Ada di sini ada 4 dan tadi juga kalau tambah 1 yaitu hasil penjualan. Kemudian lanjut lagi pada peran pelaku perusahaan. Ini misalnya kakak menjelaskan terlalu cepat, bilang ya. Nah, kemudian lanjut lagi kepada peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi, yaitu yang pertama sebagai produsen. Nah, yang produsen ini menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, penggunaan faktor produksi. Nah, begitu menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian lanjut lagi kepada agen pembangunan. Nah, ini yaitu membantu pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Nah, ini orang-orang yang melakukan pembangunan. Nah, ini termasuk dalam agen pembangunan. Nah, ini untuk peran pelaku perusahaan. Nah, untuk peran pelaku perusahaan, kemudian ada peran pemerintah. Di sini juga ada peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ini sebagai pelaku ekonomi, yaitu yang pertama ada yaitu mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat. Nah, ini dalam suatu perusahaan itu harus ada yang mengatur suatu perusahaan supaya suatu perusahaan itu tidak kacau dan tidak dapat merugikan masyarakat sekitar juga. Nah, kemudian ada yang pertama ada A, pengaturan ekonomi secara langsung. Nah, ini kakak kasih contohnya ada perizinan, kemudian ada pengendalian lingkungan, kemudian ada juga pembayaran pajak, peraturan-peraturan biaya tarif, habis itu ada penghapusan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yaitu untuk mengatur ekonomi secara langsungnya. Harus ada perizinannya, kemudian ada pengendalian lingkungannya, kemudian juga ada pembayaran pajak. Nah, ini contoh untuk pembayaran pajak. Nah, itu sangat penting sekali dalam membuat suatu perusahaan, agar perusahaan itu tidak disebut ilegal. Jadi harus ada perizinannya, ada pengendalian lingkungannya. Nah, seperti itu untuk pemerintah. Kemudian lanjut lagi kepada B, yaitu pengaturan ekonomi secara tidak langsung. Nah, ini contohnya seperti pemberian insentif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu. Nah, kemudian ada himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, untuk pengaturan ekonomi secara tidak langsungnya ada pemberian insentif bagi produsen untuk memperoleh barang tertentu. Nah, ini contohnya. Nah, bagi perusahaan juga harus menyerahkan 2,5%-nya keuntungan untuk membantu masyarakat yang lain juga, termasuk masyarakat miskin. Jadi dalam suatu perusahaan itu tidak hanya menghasilkan laba untuk bagi mereka saja, tetapi juga memberikan sebagian penghasilan mereka kepada rakyat yang miskin. Nah, seperti itu. Kemudian 2, ada konsumen. Nah, konsumen itu yaitu membutuhkan barang dan jasa. Maaf, ini siapa ya yang lagi ngomong? Bisa di-unmute dulu? Hah? Ini siapa yang siapa namanya? Halo? Yang lagi ngomong sama adik ini? Apa? Yandi, coba. Siapa namanya nih? Yandi. Yandi, dengar nggak suara kakak? Di-unmute dulu deh, bentar, Ja.
Nah, kakak lanjut lagi. Untuk konsumen yaitu membutuhkan barang dan jasa dalam menjelaskan tugasnya. Nah, ini peran konsumen. Kemudian ada peran produsen, yaitu menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara seperti BUMN dan BUMD. Ini kan contohnya kemarin seperti yang bis itu, bis yang bis Damri itu kan punya negara. Nah, kemudian ada regulasi. Nah, untuk regulasi ini yaitu pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga pemerintah dapat menata kehidupan perekonomian sedemikian rupa, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Nah, itu yang dimaksud dengan regulasi. Jadi, pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung itu, nah, pemerintah dapat menatanya dengan baik. Jadi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat dirugikan. Nah, itu yang dimaksud dengan regulasi. Kemudian ada juga deregulasi, yaitu upaya penghapusan regulasi yang dinilai menghambat perekonomian. Nah, untuk deregulasi itu upaya penghapusan regulasi. Nah, kan regulasi tadi itu sebagai pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan peran sektor luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Nah, apa sih peran sektor luar negeri dalam kegiatan ekonomi? Nah, untuk peran perdagangan antar negara atau sering disebut juga perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ini untuk perdagangan antar negara ini biasanya misalnya Indonesia ke Singapura. Nah, itu contohnya kita bertukar barang ataupun jasa. Jadi kita sama-sama, misalnya kita menjual barang kita ke luar negeri, nah kita kan mendapat keuntungan. Jadi misalnya juga mereka dari luar sana mengekspor ke Indonesia, nah mereka juga menghasilkan keuntungan. Jadi kedua belah pihak tersebut menghasilkan keuntungan. Nah, untuk hubungan kerja sama dalam bentuk perdagangan ini sangat dibutuhkan semua negara, karena tidak semua negara dapat menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan rakyatnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada keuntungan dari kita mengekspor maupun mengimpor barang. Jadi misalnya kita tidak dapat di Indonesia, contohnya misalnya kita nggak dapat barang di Indonesia, nah kita dapat mengekspornya dari luar negeri, seperti itu. Kemudian begitu juga dari luar negeri bisa ekspor ke Indonesia. Nah, habis itu ini yang contoh yang kemarin yaitu diagram relasi perilaku ekonomi. Nah, mungkin ini kakak akan bahas sedikit lagi, kan kemarin kan cuma sekilas saja. Jadi sekarang kakak akan membahas lagi tentang yang pertama ada dua sektor. Nah, itu model interaksi antar pelaku ekonominya. Untuk yang dua sektor ini, nah, hubungan antara dua sektor pada peran lingkungan bagian atas menunjukkan terjadinya pertukaran barang dan jasa dalam sektor rumah tangga. Nah, kemudian yaitu uang yang dibayarkan sektor perusahaan merupakan pembayaran untuk faktor produksinya. Nah, jadi perusahaan membayar sewa tanah contohnya, yaitu faktor produksi alam. Nah, itu untuk yang dua sektor. Jadi, untuk dua sektor ini pada paruh lingkaran ini, untuk bagian atas menunjukkan terjadinya pertukaran barang dan jasa. Nah, untuk bagian atas ini, terjadinya misalnya dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, ini melewati faktor produksi dulu, kemudian baru ke rumah tangga. Nah, dari rumah tangga ini bisa ke pasar barang, kemudian bisa kembali lagi ke perusahaan. Nah, ini untuk yang dua sektor.
Kemudian untuk yang 3 sektor ini biasanya arus lingkaran kegiatan ekonomi masyarakatnya, 3 sektor menampilkan hubungan antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan rumah tangga. Nah, seperti dari rumah tangga ini kemudian ke perusahaan. Nah, melewati perusahaan ini kan ada pasar barang. Nah, kemudian dari perusahaan ini ke pemerintah. Nah, arus barang ataupun jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga adalah barang dan jasa yang diperoleh untuk kegiatan konsumsi. Nah, untuk arus barang dari sektor perusahaan ini ke sektor rumah tangga melewati pasar dulu, yaitu pasar produksi. Jadi, di pasar produksi ini kita misalnya kita mau belanja. Nah, belanja makanan misalnya. Nah, melewati pasar dulu, pasar produksi. Jadi kita dapat membeli sayur, misalnya sayur tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke 4 sektor. Untuk yang 4 sektor ini, model diagram interaksi 4 sektor ini merupakan bentuk perekonomian terbuka. Ini karena terbuka itu karena dia menyangkut masyarakat luar negeri. Seperti itu. Kemudian ciri perekonomian terbuka adalah, nah ini ciri-cirinya, yaitu adanya kegiatan masyarakat luar negeri. Nah itu kenapa dia bisa disebut perekonomian terbuka, karena dia menyangkut masyarakat luar negeri. Nah dalam bentuk ekspor, impor, dan pertukaran faktor produksi. Nah, itu seperti dalam perekonomian 4 sektor ini terlibat kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negara. Nah, ini yang menyangkut luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, untuk 4 sektor ini biasanya menyangkut ekspor maupun impor dalam suatu perusahaan. Nah, seperti itu. Mungkin untuk penjelasannya sampai di sini dulu. Nah, bagi teman-teman yang lain, ada yang kurang jelas nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, dengar nggak kakak ngomong? Ada yang kurang jelas nggak? Jelas. Dengar aja, Bu. Atau Henry ini mau nanya? Ada. Bentar. PPL. Atau yang lain? Atau kakak jelasnya terlalu cepat? Bu, boleh nggak saya minta PPT? PPL. Boleh. Nanti kakak kirim di mana nih maunya? Atau kamu chat kakak? Nanti minta nomornya sama ketua kelas. Ya? Ya, Kak. Ya, nanti kakak kirim untukmu. Yang lain ada yang kurang jelas nggak? Atau mau ditanyakan? Atau nggak ada? Ada yang lagi di jalan kan? Panjang. Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas yang kakak jelasin? Ada juga. Nah, gimana? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kakak akhiri dulu sampai di sini. Oleh waktunya juga mau habis nih. Ya? Nanti untuk tugas sama
Absennya kakak kirim di Classroom, jadi diisi. Untuk tugasnya sampai sore ya. Sampai jam 5. Batas pengiriman tugasnya. Jelas semua? Jelas. Ya. Henry sampai jam 5 ya. Apa yang sampai jam 5? Tugasnya jangan kamu kemana-mana dulu. Ya udah kakak akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang kurang jelas, nanti bisa tanya ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya bisa tanya kakak. Nah, sekian dulu. Kirim nomor. Kakak akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Salam nun, Mama Sepurun. Sekian dan Assalamualaikum.